Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman. Jadi pada kesempatan kali ini, sahabat JR, kita akan mereview perkembangan pohon anggur jenis Veles, di mana pertumbuhan selama ini sangat luar biasa sekali, karena efek lagi sedang musim hujan. Jadi sahabat JR, di tempat kita sekarang ini sedang musim hujan, sehingga pertumbuhan pohon anggur yang kami budidayakan, yang kami tanam tanpa kita buat naungan ataupun tanpa greenhouse. Jadi bagaimana perkembangannya? Mari kita ikuti bersama. Salam petani miliarder. Baiklah sahabat JR, sesuai dengan yang kita lihat bersama, bahwasanya selama ini di tempat kami sedang dilanda musim hujan, sehingga pertumbuhan terhadap suatu tanaman pun semakin pesat pertumbuhannya, karena setiap musim penghujan kebiasaan setiap tanaman itu muncul tunas-tunas yang baru. Jadi sangat cepat pertumbuhan tanaman. Jadi ini adalah tanaman anggur yang kita tanam lebih kurang 3 bulan yang lalu. Dan hari ini bisa kita lihat perkembangannya sangat luar biasa. Pertumbuhannya sangat cepat. Ya, sahabat JR. Ini kita tanam langsung di tanah. Kita grounding. Jadi mengenai media tanam sesuai dengan kebutuhan media tanam pohon anggur. Untuk media tanamnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman pohon anggur. Jadi mengenai cara membuat media tanam, sudah ada video kita pada episode sebelumnya. Jadi sahabat JR, ini adalah pohon anggur jenis Veles, di mana kita tanam lebih kurang 3 bulan yang lalu. Dan hari ini perkembangannya sangat luar biasa. Ya, sangat vigor sesuai dengan yang kita lihat. Dan sahabat JR, ini tempat yang kita tanam pohon anggur ini tanpa kita menggunakan plastik UV, ya. Jadi ini masih terbuka. Nah, ini bisa kita lihat sahabat JR, ini tanpa plastik UV. Dan perkembangan pertumbuhan pohon anggur selama musim hujan, semenjak kami tanam hanya sekali kami lakukan pemupukan, itu pun pupuk organik yang kita buat sendiri, hanya sekali saja sahabat JR, hanya sekali kita lakukan pemupukan. Tapi pertumbuhannya sesuai dengan yang kita lihat, ya sahabat JR, itu pucuk barunya sangat luar biasa. Nah ini. Jadi berbicara soal pohon anggur, tingkat kesuburannya dapat kita lihat dari pucuk. Kalau pucuknya melengkung seperti ini, itu bertanda bahwasanya pohon anggur tersebut lagi tumbuh berkembang dengan sangat vigor ataupun sangat subur. Karena nutrisi yang diserap oleh akar itu sangat mencukupi untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh pohon anggur ini. Ini adalah pohon anggur jenis Veles, usia tanam 3 bulan, dan kita lihat perkembangannya sangat luar biasa. Dan itu belum kita lengkungkan. Nah, ini ada 2 pohon yang kita tanam. Jadi keduanya ini pohon anggur Veles. Jadi nanti yang akan kita lengkungkan, satu sudah ke kiri dan satu lagi kita lengkungkan kemari ke kanan, ya sahabat JR, supaya nanti ada ke kiri ada ke kanan.
Jadi sahabat JR, mengenai musim hujan, apabila kita sedang melakukan budidaya suatu tanaman, ya terutama tanaman anggur, kita tidak perlu khawatir sahabat JR, karena apabila sedang musim hujan, kebiasaan setiap tanaman itu tumbuh dengan sangat subur, ya, karena dalam air hujan itu banyak sekali terkandung yang pertama nitrogen, dan nitrogen tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman yang kita budidayakan, dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi sahabat JR, ketika musim hujan kita tidak perlu merasa khawatir apabila anggur yang kita tanam tidak kita lakukan pembuatan greenhouse. Nah, itu tidak perlu khawatir. Yang terpenting sahabat JR, di saat musim hujan jangan kita lakukan pembuahan, program pembuahan, karena kalau kita lakukan program pembuahan pada musim hujan, itu rentan sekali beresiko terjadinya jamur pada buah tersebut. Jadi sahabat JR, yang perlu kita lakukan di saat musim penghujan, yaitu kita lakukan pencegahan supaya tidak sempat terjadinya jamur pada tanaman anggur kita. Dengan cara kita lakukan sesering mungkin kita lakukan penyemprotan dengan anti jamur, baik yang kimia maupun yang non kimia, itu juga bisa. Jadi mengenai obat apa yang perlu kita aplikasikan, itu tergantung pilihan Anda. Tapi kami yang sering kami aplikasikan adalah PESNAP, yaitu pestisida nabati. Karena kalau pestisida nabati sahabat JR, di saat kita lakukan pengaplikasiannya terlalu sering, itu tidak akan terjadi masalah ataupun tidak akan terjadi kendala apapun. Contoh seperti gosong pada daun menjadi hitam, itu tidak bakal terjadi apabila kita melakukan penyemprotan dengan PESNAP. Jadi sahabat JR, mengenai PESNAP ataupun pestisida nabati, itu sudah pernah kita buat pada video sebelumnya. Bagaimana cara membuat pestisida nabati dan dari bahan apa, itu sudah pernah kita buatkan video. Dan bagaimana kita melakukan pengaplikasian pada tanaman anggur yang sedang kita rawat, itu juga sudah pernah kita buat pada video sebelumnya. Jadi sahabat JR, itu langkah yang pertama, langkah antisipasi supaya tidak terjadinya jamur di saat kita menghadapi musim penghujan. Dan yang kedua sahabat JR, yang perlu kita lakukan, jadi kita lihat kondisi apabila anggur yang kita tanam daunnya terlalu rimbun, contoh seperti ini sahabat JR. Jadi ada baiknya kita kurangi seperti ini. Jadi daun-daun yang tidak penting lebih bagusnya kita buang ataupun kita kurangi supaya tidak mudah terjadinya jamur. Karena kalau daunnya terlalu rimbun, itu sangat rentan sekali terjadinya jamur apabila di musim penghujan. Jadi lebih baik kita kurangi setiap daun-daun yang setiap daun yang kita lihat tidak terlalu penting, itu sebaiknya kita melakukan pengurangan. Ya, sahabat JR, ini bisa kita lihat. Ini usia tanam sahabat JR 3 bulan. Dan perkembangannya sangat bagus, ya. Jadi sahabat JR, kemarin juga ada yang menanyakan pada kami bahwasanya kami menggunakan rostock apa. Nah ini, jadi sahabat JR, yang kami gunakan itu lebih banyak rostock ataupun lebih dominan rostock yang kami gunakan adalah Isabella. Nah jenis Isabella ini sangat luar biasa sekali dalam segi pengakaran, baik dalam segi pertumbuhan. Jadi mengenai rostock,
kami lebih dominan menggunakan roastok Isabella dan Red Master. Nah, jadi ini sahabat JR, kita tanam lebih kurang 3 bulan yang lalu, dan roastok yang kita gunakan adalah roastok jenis Isabella. Nah, ini bisa kita lihat sahabat JR, pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Jadi yang penting kita melakukan perawatan lebih ekstra apabila kita sedang menghadapi musim hujan, bila mana pohon anggur kita tanpa naungan ataupun tanpa kita lakukan perlindungan dengan plastik UV. Jadi kita harus melakukan, yang pertama kita lakukan penyemprotan secara rutin. Apabila sebelumnya kita lakukan penyemprotan 2 minggu sekali, kalau sedang musim hujan, Anda boleh melakukan penyemprotan 4 hari bahkan sampai seminggu sekali, itu bisa. Karena lebih sering kita melakukan penyemprotan, jadi lebih meningkat pencegahannya terhadap terjadinya jamur pada tanaman pohon anggur kita. Dan yang kedua, sahabat JR, kita lihat daun-daun yang kurang berpotensi ataupun daun-daun yang terlalu rimbun, itu bisa kita kurangi. Daun-daun yang kira-kira tidak penting, itu kita buang saja, supaya tidak terlalu rimbun. Kalau terlalu rimbun, sering terjadinya jamur pada saat musim penghujan. Jadi sekian dulu dari kami. Mari sahabat JR, sama-sama kita menanam pohon anggur. Niscaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi salam dari kami, salam petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.